Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuang dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Dengan tentunya kita akan mendiskusikan kembali atau mengangkat tema melanjutkan dari beberapa video saya sebelumnya yang membahas soal kesesatan LDII. Pada video kali ini mungkin akan panjang, mungkin saya akan bagi dari beberapa part, kurang lebih sekitar 10 atau 11 bagian. Nah, saya akan mereview sebuah video yang sebenarnya ini video lama dari seorang pengakuan mantan jamaah LDII yang menjadi pengurus LDII selama 30 tahun lamanya, seorang ustazah yang mengkaji hadis di LDII, tamat beberapa kitab hadis di LDII, kemudian dipercayakan sebagai pembicara, ya, ustazah di jamaah LDII. Kemudian melepaskan baiat, meninggalkan LDII, dan kemudian ini adalah curahan hatinya beliau yang beliau tuankan sebagai bentuk kekecewaan terhadap LDII. Dan di dalam video ini memuat beberapa hal yang kemudian akan membongkar kebusukan dan kemudian kesesatan jamaah LDII. Kita langsung saja mungkin. Jadi ini video ini, karena ini part 1, video ini adalah rekaman dari Hajah Khairani. Hajah Khairani seorang jamaah Islam LDII yang pernah mendapatkan kasus kekerasan dan kemudian diperlakukan zolim oleh imamnya LDII atau pemimpinnya LDII. Kita putar dulu ya untuk video pertama, cuplikan video pertama. Kami selama ini dinasehati bahwa sesungguhnya orang-orang jamaah Islam selain dari LDII itu adalah kafir, sesat, halal darahnya, boleh dibunuh kalau diperlukan. Kawin dengan orang luar jamaah LDII itu haram hukumnya, seperti kawin dengan babi. Baik, tadi itu adalah cuplikan pertama yang saya perlihatkan ke sahabat-sahabat, membuktikan bahwa beliau ini adalah orang yang betul-betul paham kondisi di dalam di LDII. Karena kita tahu sendiri jamaah LDII itu tertutup soal informasi organisasi atau ormasnya mereka. Bahkan mereka diatur untuk tidak membocorkan segala hal soal isi dapurnya LDII. Setiap jamaah itu diwajibkan untuk mentaati imamnya mereka, Abdul Aziz Sultan Aulia. Semua jamaah yang sudah dibaiat itu akan diberikan sanksi ketika membocorkan informasi atau kejelekan ataupun hal-hal yang sifatnya internal ke publik. Jadi mereka pasti akan tertutup. Nah, kondisi Hajah Khairani ini adalah kondisi, kalau kita bicara soal psikologinya beliau, ini adalah bentuk kekecewaan
Haja Hairani terhadap perlakuan-perlakuan yang dia dapati, yang dia alami selama berada di LDII. Kalau yang disampaikan di situ kan sampai ada bahasa bahwa orang di luar kelompok mereka itu adalah kafir, kemudian najis, kemudian halal darahnya, diperbolehkan dibunuh jika dimungkinkan atau dalam kondisi tertentu. Itu berarti memberikan penguatan kepada kita, memberikan kejelasan kepada kita bahwa kelompok ini memang modelnya adalah takfiri dan kemudian merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar sendiri dan tidak menganggap orang lain di luar dari kelompok mereka sebagai saudara. Tidak menganggap orang lain di luar kelompok mereka sebagai sesama umat Islam. Sehingga mereka memperbolehkan segala hal apapun yang mau kita lakukan itu diperbolehkan. Bahkan sampai membunuh sekalipun itu diperbolehkan. Termasuk pada persoalan urusan pernikahan. Di video sebelumnya di 14 butir kesesatan LDII juga saya sudah bahas bahwa memang LDII membatasi atau mengatur jamaahnya mereka untuk hanya boleh menikah dengan sesama LDII. Tidak diperbolehkan menikah di luar dari jamaah LDII karena akan dianggap menyalahi aturan imamnya mereka. Akan dianggap bersalah dan akan diberikan hukuman. Jika ada yang melakukan itu, misalnya ada jamaah LDII yang kemudian berani melakukan pernikahan di luar kelompok mereka, maka pasti kategorinya dia menikah dengan najis, menikah sama halnya perumpamaannya dia menikah dengan babi, dia menikah dengan anjing misalnya. Itu kasar ya, mohon maaf saya harus gunakan kata-kata itu, tapi itu kenyataannya. Jadi ini part pertama sahabat-sahabatku. Maksud saya kenapa video ini saya angkat Haja Hairani ini, sebenarnya ini video lama dari 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, dan sempat lagi diwawancarai Bu Hairani ini di 8 bulan yang lalu ya, di tahun ini, awal tahun ini diwawancarai oleh seorang konten kreator YouTubers yang hadir langsung di kediaman beliau dengan suaminya di Suriname. Saya pikir itu kita ketemu di part 2-nya. Semoga sahabat-sahabat mengikuti perjalanan part ini sampai pada akhirnya kita ketemu di part terakhir. Baik, sekian dulu, kita ketemu di part kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.